Shalom semua jemaat Tuhan yang terkasih, secara khusus jemaat GKR Gedong. Bersyukur sekali hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam persekutuan doa 10 hari, memperingati hari turunnya Allah Roh Kudus setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu, mari kita baca Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 7. Ya. Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 7. Bagian ini akan menjadi dasar perenungan kita pada saat ini, ya. Saya akan bacakan buat kita. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ayat 7, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Mari Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebelum kita lebih dalam untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita diberikan kekuatan, diberikan hikmat untuk mengerti dan terlebih melakukan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Yesus Tuhan kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bersabdalah bagi kami saat ini. Kami rindu untuk mendengarkannya. Berikan kami kemampuan untuk mengerti dan bahkan terlebih untuk melakukan kebenaran firman. Hamba-Mu yang begitu terbatas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, sehingga setiap apapun yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan untuk kami bersama-sama lakukan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, bersabdalah bagi kami melalui hamba-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari, pada saat ini adalah berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat ini, ya, yang sudah kita baca tadi di dalam ayat yang ke-7. Sekali lagi temanya adalah berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat ini. Saudaraku, bagian ini merupakan salah satu 7 perkataan bahagia di dalam kitab Wahyu yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada para pembacanya ketika dia mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Ya, sekali lagi bagian ini merupakan salah satu dari ke-7 ucapan bahagia yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika berbicara soal bahagia, maka ini adalah sebuah yang diimpi-impikan oleh semua manusia di muka bumi ini tanpa terkecuali. Ya, sekali lagi kebahagiaan adalah sebuah impian oleh semua orang di muka bumi ini. Oleh sebab itu tidak heran manusia bagaimanapun caranya mencari cara untuk supaya dia bahagia, supaya dia tidak menderita, supaya dia tidak merasakan apa-apa kecuali bahagia. Mungkin dengan cara dia banyak duit, lalu berfoya-foya, liburan ke luar negeri kalau kita di Indonesia ya, liburan ke lokal juga ada, Samosir ya, dan sebagai macam wisata-wisata lokal maksud saya. Dan tentu itu adalah merupakan satu bahagia, kebahagiaan tersendiri di dalam kehidupan seseorang. Saudaraku, apakah itu adalah makna bahagia yang sesungguhnya? Apakah kebahagiaan itu hanya berbicara soal ketika kita merasakan sesuatu kehidupan yang tidak merasakan penderitaan? Tentu itu adalah salah satu yang memang pengertian begitu. Itu yang pada umumnya orang mengerti. Tetapi menurut saya itu tidak menjadi mutlak. Kebahagiaan itu adalah kita merasakan kehidupan yang bersenang-senang, berfoya-foya. Tentu bukan hanya sampai di situ. Definisi kebahagiaan itu bukan hanya sampai di situ. Tetapi berbahagia itu lebih dalam adalah ketika kita sebagai orang Kristen saat ini memiliki hidup yang terlepas dari kuasa dosa. Ya, sekali lagi adalah kebahagiaan itu lebih dalam maknanya ketika kita sebagai orang Kristen dilepaskan dari hukuman dosa. Karena kenapa? Pada dasarnya upah dari dosa itu adalah maut. Ini saudara, inilah makna kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu di mana kita keluar dari murka Allah, lepas dari hukuman maut yang kekal itu. Itulah kebahagiaan.
Dan kita melihat di sini bagaimana Rasul Yohanes memberitahu kepada pembacanya bahwa berbahagialah mereka, berbahagialah kita yang menuruti perkataan nubuat ini. Apa maksudnya, saudaraku? Nah, tentu kita harus melihat lebih awal ayat sebelum ayat yang ke-7. Apa itu? Ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan saksama Alkitab kita. Lalu ia berkata kepadaku, gitu ya, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Saudaraku, nubuatan ini kalau kita melihat, kalau konteks nabi itu berbicara tentang kedatangan Kristus yang pertama, Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, ya. Dan kita melihat nubuatan-nubuatan kitab perjanjian lama, nubuatan-nubuatan para nabi perjanjian lama itu digenapi di dalam perjanjian baru. Itu adalah nubuatan yang pertama, dan banyak hal lain, saudaraku ya. Ada juga di sana dinubuatkan tentang akhir zaman, tentang kesudahan sebuah zaman, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa yang mau dimaksudkan itu kebahagiaan kita ketika kita melihat karya Allah yang sudah diwujud nyatakan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus menjadi pengganti terhadap hukuman dosa kita. Nah, itu nubuatan pertama, kelahiran Kristus Yesus. Nah, lalu nubuatan kedua tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Yang pertama tadi sudah terjadi dan kita sudah merasakan itu. Nah, sekarang kedua, kedatangan Kristus kali yang kedua. Nah, inilah konteks yang mau dikatakan di sini. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuatan ini. Jadi Rasul Yohanes mendapatkan sebuah penglihatan di mana dia melihat bagaimana Allah menyingkapkan seluruh peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada kesudahan zaman itu. Nah, inilah yang menarik Bapak Ibu, ketika kita melihat hal ini, saudaraku, kita pantas, kita harus bersukacita di dalamnya, di mana ketika hal itu akan terjadi, maksud saya kedatangan Kristus kali yang kedua, itu merupakan satu sukacita terbesar kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena kita telah ditebus. Kenapa? Karena kita sudah dilepaskan dari hukuman maut, yaitu neraka yang kekal. Tetapi kalau bagi mereka yang di luar Kristus, itu merupakan satu celaka yang luar biasa sekali. Tetapi kalau bagi kita, sekali lagi, adalah satu kebahagiaan yang tak terhingga. Jadi kalau tadi yang pertama orang banyak melakukan rekreasi supaya bahagia, lepas dari penat gitu ya, itu sah-sah saja. Tetapi yang lebih membuat kita bahagia, saudaraku, adalah ketika Yesus datang kali yang kedua, maka itu adalah satu keistimewaan buat kita, Bapak Ibu. Ya, ketika dia datang kali yang kedua, maka adalah satu sukacita yang besar di dalam diri kita, karena kita akan melihat Tuhan kita secara nyata. Nah, saudaraku, tetapi yang menjadi perkara adalah ketika di sana dikatakan ayat yang ke-7, sesungguhnya aku datang segera. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lantas kita bertanya begini, segera itu kapan, Pak? Begitu ya. Nah, sering sekali kata segera itu merupakan satu kata yang akan terjadi pasti, tetapi kita tidak tahu kapan kepastian itu terjadi. Sekali lagi, kata segera di sini merupakan sesuatu hal yang pasti terjadi, tetapi kita tidak tahu kapan kepastian itu terjadi. Kira-kira bisa nangkap ya? Nah, jadi ada satu rahasia, ada sesuatu hal yang besar di sana, di mana kita harus tetap menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua itu, karena dia akan segera datang. Dan itu sudah dinubuatkan oleh para rasul. Kalau tadi para nabi tentang kedatangan kali yang pertama itu sudah digenapi di dalam diri Kristus Tuhan kita. Lalu yang kedua, para rasul menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua, di mana nanti adalah satu klimaks, ya, di mana seluruh kejahatan itu dimusnahkan di bawah kekuasaan Allah. Ya, di mana kita tidak merasakan lagi penderitaan di sana, saudaraku. Itulah yang dinamakan kebahagiaan
Ya, jadi di sini mau mengatakan kepada kita bahwa kedatangan Kristus Yesus itu segera akan terjadi, tetapi kita tidak diberikan indikator, kita tidak diberikan satu pengertian bahwa kedatangan Dia itu hari Kamis, mungkin kalau di Indonesia ya, hari Jumat jam 12, jam siang, jam makan, apa kayak gitu ya, nggak diberitahukan sama sekali Bapak Ibu. Dan fenomena ini banyak orang-orang Kristen secara khusus juga ya salah kaprah di dalam memahaminya. Saudara masih ingat di Bandung dulu ya, di Bandung ya, kalau yang pernah tahu cerita ini, saya rasa semua orang udah tahu lah ya ini ya, karena udah populer sekali cerita ini. Dan ini bukan cerita semata, tapi ini fakta Bapak Ibu ya, dimana ada seorang pendeta nih ya, dia mendapatkan penglihatan katanya di dalam mimpi lah, kira-kira seperti itu ya. Lalu dia bilang kepada jemaatnya, "Jemaat Tuhan yang terkasih, saya sudah melihat penglihatan dari Tuhan, di mana Yesus Kristus akan kembali kedua kali." Begitu ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Jemaat yang memang nurut-nurut saja, mereka nurut ya. "Oh begitu ya Pak Pendeta ya." Ya. Lalu mereka datang ke gereja dan menanti-nanti itu, ya, menanti-nanti itu sampai di jalan gitu ya, mereka menantikan. Ya, saya nggak akan sebutkan siapa nama pendeta itu. Tetapi puji Tuhan saudara, betul ada yang datang saat itu. Puji Tuhan, ada yang datang saat itu. Yang datang bukan Tuhan, tapi Satpol PP ngantar mereka ke kantor polisi. Nah, itu yang datang. Nah, saudaraku, inilah sebenarnya hikmat di balik mengapa Tuhan tidak memberikan satu waktu yang pasti kapan dia akan terjadi. Karena akan banyak sekali penyesat-penyesat, akan banyak sekali nabi-nabi palsu akan mengatakan, "Hei orang-orang beriman, aku adalah Kristus, saya sudah datang ya, sembah aku." Udah, jangan percaya lagi di Alkitab. Dan itu terjadi saudaraku. Akhir-akhir ini ada satu sekte sesat yang menamakan dirinya orang Kristen, yaitu gereja Tuhan Yesus, gereja Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Sekali lagi, nama gereja itu adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu berdirinya di Tiongkok, China, ya. Di mana mereka mempercayai, mengakui bahwa Yesus sudah datang kali yang kedua dalam rupa wanita. Nah, ini mengerikan saudara-saudaraku, ya. Mereka percaya bahwa Yesus itu sudah datang kali yang kedua dalam rupa wanita di Tiongkok, gitu ya. Jadi ini adalah satu penyesatan yang luar biasa. Bayangkan, mari kita coba bayangkan. Apa jadinya kalau Tuhan Yesus mengatakan, "Saya akan datang tahun 2022. Pasti semua orang akan berbondong-bondong untuk melakukan sesuatu hal yang konyol di sana. Iya, karena mereka sudah tahu pasti bahwa dia akan datang nih. Saya harus seperti ini, bla 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 bla. Tapi bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Yang mau dimaksudkan Tuhan di sini adalah supaya kita tetap senantiasa siap-siap, tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua itu pasti akan terjadi, tetapi kita tidak tahu kapan kepastian itu terjadi. Nah, bagaimana respon kita sebagai orang Kristen di dalam menanti kedatangan Kristus kali yang kedua itu? Bagaimana respon kita? Nah, ini yang penting saudaraku, ya. Ada dua hal respon kita di sini. Yang pertama adalah tetap setia dan bertekun dalam penantian. Sekali lagi, respon yang pertama adalah tetap setia dan bertekun dalam penantian. Ya, memang saudaraku yang kekasih, bagi sebagian orang penantian itu adalah sesuatu yang membosankan, betul ya? Suami dan istri, ya, ada satu peristiwa di mana si suami ini begitu menggebu-gebu mencintai istrinya, begitu ya. Lalu suatu hari dia mengajak istrinya untuk jalan-jalan keluar, gitu ya. Mereka mau keluar kota lah ceritanya gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, si suami ini sudah merencanakan itu dari tengah malam, ya, dan dia rahasiakan sama istrinya, surprise maksudnya gitu ya. Nah, saudaraku, ketika pagi hari fajar menyingsing, matahari muncul,
Lalu dia bercerita kepada istrinya, istriku ya, mami gitu ya, kalau sekarang ya yang cinta-cinta, apa maksudnya yang bahasa gaulnya gitu ya, mami, yuk kita jalan-jalan yuk, ya. Nah ternyata istrinya itu dia belum berdandan, bahkan belum mandi sama sekali, ya. Si suami bilang, oke Mi, ya, papi tunggu di sini ya, tolong cepat sedikit ya, perhatikan di sini. Nah, oke, si wanita karena saking girangnya gitu ya, senang nih, wah mau diajak nih sama suami nih, gitu ya, senang dia sama si papi. Lalu si istri mandi, tentu saya bukan mendiskreditkan wanita, mohon maaf Bapak Ibu, saya mempunyai mama, saya punya saudara perempuan, dan saya nggak ada tujuan untuk mendiskreditkan wanita, saya nggak ada tujuan untuk merendahkan wanita, bukan itu maksud saya. Tetapi kita akan melihat makna dari cerita ini nanti. Nah, si wanita ini tahulah kalau mandi ya, mungkin sambil dangdutan di kamar mandi kali ya. Lama 1 jam Bapak Ibu, nggak kelar-kelar. Belum sampai di situ dia dandan, potong kuku dan sebagainya macam. Itu tuh membosankan sekali Bapak Ibu. Suami sampai marah dan dia membatalkan untuk keluar rumah, untuk jalan-jalan itu Bapak Ibu. Jadi dia sangat bosan sekali untuk menanti istrinya itu Bapak Ibu. Itu sampai 2 jam, bayangin loh. Mata nggak mungkin, si pria sudah semangat gitu ya, si suami sudah semangat, sudah berpakaian rapi, pakai parfum, pakai deodoran, mungkin ya gitu ya. Ya, jadi saking karena lamanya, sudahlah dibatalin, udah. Apapun yang terjadilah, kata si pria. Jadi apa cerita di balik, apa hikmah di balik cerita ini Bapak Ibu? Di balik cerita ini mau menggambarkan bahwa tidak semua orang, sekali lagi, tidak semua orang bisa menanti dengan setia. Nah, oleh sebab itu yang diharapkan kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di dalam Tuhan untuk menanti kedatangannya kali yang kedua, itu adalah harus tetap setia dan bertekun dalam penantian itu Bapak Ibu. Ya, kita harus menantikan kedatangan Kristus Yesus itu. Kita jangan jemu-jemu, kita harus tetap bersekutu di dalam Tuhan. Di dalam penantian itu kita harus bersekutu, bertekun di dalam bersekutu. Di dalam penantian itu kita harus bertekun di dalam selalu merindukan akan hal itu supaya terjadi. Saudara, banyak orang tertentu, saya bilang ya nggak semua, orang Kristen khususnya dan tertentu, ya karena saking lamanya Kristus tidak datang-datang, jadi bosan, jadi tidak mau melakukan apa-apa Bapak Ibu. Ya, karena ini kapan? Ini sudah 2000 tahun yang lalu gitu ya. Sejak zaman gereja mula-mula sampai detik ini belum datang-datang. Ini kapan? Sehingga ada satu kedinginan di dalam diri seseorang untuk menanti Kristus itu. Jadi ya kalau mau datang ya datang sajalah Tuhan. Gak peduli, gue udah lama nunggu gitu ya. Capek Tuhan, kapan mau datang? Sehingga tidak ada kerinduan lagi di dalam menanti itu Bapak Ibu. Ya, saya berharap Bapak Ibu hal ini tidak terjadi di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Secara khusus jemaat Tuhan GKR Gedong yang mendengarkan renungan singkat ini saat ini. Jangan pudarkan semangat untuk menanti Yesus kali yang kedua itu. Jangan pudarkan semangat itu. Tetaplah setia dan bertekun dalam menanti Kristus datang kedua kali itu. Karena ketika kita merindukannya saudara, maka semua bisa kita lakukan. Ya, ketika ada satu kerinduan di dalam diri kita, maka saya percaya kita bisa melakukan semuanya Bapak Ibu. Ya, sama ya orang yang pacaran. Tadi kalau konteks yang tadi itu kan udah jadi sah suami istri. Tapi kalau yang pacaran, saya sudah mengalami hal itu Bapak Ibu. Ya, saya mengajak pacar saya untuk makan gitu ya, makan lapo. Saya jujur aja nih, saya suka makan lapo ya. Makan masakan Batak gitu ya. Saya tetap setia. Saya nungguin dia, dandan dulu gitu ya. Kita udah janjian beb lah ya. Beb, kita makan ya, gitu ya. Oh, dia belum mandi. Oh, gak apa-apa, mandi dulu. Ya, jangan sampai gak mandi. Woi, lama juga Bapak Ibu, namanya juga cewek ya gitu ya. Nah, lama sekali tapi tetap saya setia. Kenapa? Ada rindu, ada hasrat di dalam diri kita. Kita merindukan
keintiman itu terjadi. Sama halnya juga kalau kita merindukan Kristus, kedatangan Kristus kali yang kedua itu, maka segala rintangan itu saudaraku kita bisa lewati gitu ya. Segala rintangan yang ada di depan mata kita, kalau kita memiliki kerinduan yang besar di dalam menantikan Kristus, kedatangan Kristus kali yang kedua itu, maka segala rintangan itu kita bisa lewati. Apapun itu Tuhan, saya akan lewati. Yang penting Tuhan datang kali yang kedua. Saya merindukan Kristus datang kali yang kedua. Jangan sampai kita tidak merindukan hal itu. Oh, kalau ada Kristen yang tidak merindukan itu, patut dipertanyakan iman dia, Bapak Ibu. Ya. Hal yang pertama itu saudara. Hal yang kedua adalah yang berkaitan dengan respon kita dalam menanti kedatangan Kristus kali yang kedua adalah tetap melayani Tuhan sampai pada waktunya. Nah ini, saudaraku, di balik kata segera, di balik ketidakpastian kapan waktunya Yesus datang kali yang kedua, ada kesempatan yang diberikan Tuhan buat kita untuk melayani Dia. Nah ini saudaraku, ini yang harus kita syukuri kepada Allah kita. Kalau detik ini, kalau saat ini, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, Yesus Kristus belum datang, maka itu artinya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia sampai waktunya tiba. Saudaraku, ini adalah satu anugerah yang besar. Saudaraku, ini adalah satu kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali, ya, dibandingkan hanya kebahagiaan duniawi. Ya, melayani itu adalah sebuah sukacita, bukan beban, Bapak Ibu. Jangan jadikan pelayanan itu sebagai beban. Jadikan itu adalah sebuah sukacita. Saudaraku, saya suka sekali dengan statement Pak Tong, ya, Pak Stephen Tong maksud saya ya. Ketika Pak Stephen Tong tahu bahwa ada pembangunan di dalam gereja, begitu ya. Setelah rapat ada pembangunan, maka Pak Stephen Tong mengumumkan di mimbar, Bapak Ibu yang terkasih, diberikan kesempatan untuk memberikan persembahannya. Saudara, di sana tidak dikatakan Bapak Ibu silakan berikan persembahan. No. Tetapi beliau mengatakan Bapak Ibu diberikan kesempatan. Ya, diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan di dalam pembangunan gereja kita ini, di dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Saudaraku, apa yang mau dikatakan di balik kata kesempatan itu? Bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama di dalam melayani Tuhan. Ya, sekali lagi, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama di dalam melayani Tuhan. Ya, karena kalau sudah terkumpulkan semua dana itu, ya, tadi yang seperti ilustrasi yang saya bilang tadi, kata-kata Patong, kalau dana itu sudah terkumpul semua, lalu ditampilkan di layar, sudah hentikan, jangan transfer lagi. Baru kita bilang, aduh, coba kalau tadi Tuhan aku, aduh. Sebenarnya kalau kita bisa jujur Bapak Ibu, itu tuh ada satu ketidakenakan dalam diri kita. Aduh, Tuhan aku ini kayak nggak berfungsi apa-apa Tuhan ya. Tadi aku pengen Tuhan, tapi aku terlambat. Kita yang salah, tidak mengambil kesempatan itu. Jadi, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesus bukan tidak mau datang. Ya. Yesus datang pasti, ya. Dan dia masih memberikan kesempatan bagi saudara dan saya saat ini untuk tetap melayani Dia sampai pada waktunya Tuhan datang kali yang kedua. Ya. Jadi, apapun yang kita kerjakan saat ini, mari kita kerjakan dengan senantiasa. Mari kita kerjakan dengan segala sukacita yang besar. Karena itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita sebelum Dia datang kali yang kedua itu. Ingat bahwa kedatangan Kristus itu tiba-tiba. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya, kalau besok lusa Tuhan datang secara pribadi buat kita, maka orang akan mengenang siapa kita. Oh, dia adalah orang yang setia melayani Tuhan. Itu Bapak Ibu. Ya, itu adalah satu kebahagiaan buat kita. Sekali lagi ketika kita diberikan kesempatan saat ini oleh Tuhan untuk melayani Dia. Jadi saudaraku, kedua bagian ini, ya, yang pertama tadi, ya, tetap setia dan bertekun dalam penantian. Lalu yang kedua, tetap melayani Tuhan sampai pada waktunya. Ini adalah satu hal yang harus benar-benar ada di dalam diri kita sebagai orang Kristen untuk tetap setia di dalam menanti kedatangan Kristus kali yang kedua itu. Jadi itulah sebabnya mengapa Rasul Yohanes begitu tegasnya berulang kali
mengulang-ulang kata berbahagia itu, ya. Dan di dalam ayat pasal ke-22 ayat yang ke-7 ini, di mana kita adalah orang-orang yang berbahagia jika kita menuruti perkataan-perkataan nubuatan di dalam kitab suci itu. Saudaraku, mari kita kembali mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar sudah sungguh-sungguh di dalam menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua? Apakah kita sudah sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan sampai pada waktunya Tuhan? Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini Bapak Ibu, Tuhan tetap tolong kita. Allah Roh Kudus selalu memberikan kita sukacita, semangat di dalam melayani Tuhan dan di dalam menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan kembali mengingatkan melalui firman-Mu bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah sesuatu hal yang pasti, tetapi kami tidak tahu kapan kepastian itu terjadi. Kami bersyukur Tuhan kalau detik ini, kalau hari ini Tuhan masih memakai kami untuk bisa melayani Tuhan. Kami sangat bersyukur sekali akan hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata di dalam menyampaikan firman-Mu, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah Roh Kudus yang senantiasa tinggal di dalam diri kami dan selalu mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.